Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Ya, Bu. Halo Mbak, senang sekali bisa bertemu dengan Anda hari ini. Kemarin Mbak ya yang menelpon saya. Iya, Bu. Saya yang kemarin sore menelpon. Benar ini dengan saudari Dwi yang berasal dari Lampung Tengah. Benar sekali. Saya yang dari Lampung Tengah, Bu. Berapa jam perjalanan ke sini Mbak? Eh, ya, lumayan jauh sih, Bu. 1 jam perjalanan. Habis di jalan macet sih. Oh, Mbak Dwi naik apa ke sini? Saya naik Gojek, Bu. Karena saya sekarang merasa dunia saya sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya. Seharusnya saya sudah bisa untuk mengatasinya. Saya merasakan trauma yang sangat mendalam pada diri saya. Dan tentunya itu sangat mempengaruhi saya dalam segalanya. Entahlah, saya tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi dan sulit melupakannya. Apakah Mbak Dwi merasa aman memakai Gojek ketika bepergian? Pasti, saya merasa aman memakai Gojek dan saya khawatir jika menggunakan kendaraan angkot. Hal itu mengingatkan saya tentang peristiwa itu. Dan saya takut peristiwa itu akan terulang lagi pada diri saya di kemudian hari jika saya naik angkot. Apalagi jika orang tersebut kembali satu angkot dengan saya. Saya sangat takut terhadap peristiwa itu, Bu. Eh, saya mengerti apa yang Anda rasakan dan saya bisa merasakan seperti apa yang Anda rasakan. Saya bisa melihat di mana yang membuat Anda merasakan trauma dan ketakutan yang sangat mendalam. Ini semua tidak seperti yang saya bayangkan, Bu. Semua orang tidak mengerti dan memahami saya. Mungkin mereka menganggap saya ini terlalu berpikiran terlalu jauh dan tidak bisa melupakan peristiwa tersebut, sehingga tidak berani menggunakan angkot lagi. Atau mereka berpikir Anda harus berani untuk kembali lagi seperti dahulu. Mungkin iya, saya merasa sangat berbeda dan saya ingin mengatasinya, tapi saya tidak bisa. Bagaimana jika saya berjumpa dengannya lagi dan saya akan ditolong untuk kedua kalinya dan saya akan dibunuh olehnya? Bagaimana jika saya berada bersamanya di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian? Bahkan saya tidak sanggup memikirkan hal-hal yang lebih jauh menakutkan dari pikiran saya. Itu sangat menakutkan buat saya, Bu. Anda tahu, saya ingin memberitahu bahwa semua yang Anda khawatirkan tentang semuanya itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua yang Anda katakan adalah kemungkinan semata. Mungkin pada waktu itu kebetulan Anda yang menjadi korban darinya dan terjadi di angkot tersebut. Padahal sebelum-sebelumnya angkot yang ditumpangi para penumpang aman-aman saja. Bahkan sampai saat ini masih banyak yang menggunakan jasa angkot. Jika tidak bertemu di angkot, mungkin Anda bisa bertemu dengannya di jalan atau saat Anda berada di pasar. Mungkin banyak orang yang masih berpikir bahwa angkot itu masih aman untuk digunakan sehingga sampai sekarang masih banyak yang naik angkot. Semua hanya kemungkinan, bukan suatu kepastian. Jadi semua itu bisa Anda atasi. Saya tidak tahu bagaimana caranya, Bu. Pertama kali yang akan kita lakukan adalah menentukan apa yang dapat diubah dan apa yang tidak dapat diubah. Anda bertemu dengannya tidak dapat diubah, tetapi kita dapat mengubah bagaimana hal itu mempengaruhi Anda dan bagaimana itu mempengaruhi Anda. Jadi, saya ingin tahu bagaimana rasanya jika Anda bertemu dengannya di angkot. Hmm, apa saya harus memikirkan hal itu, Bu? Saya merasa Anda selalu memikirkannya. Benar, saya membayangkannya dalam pikiran. Ceritakan apa yang Anda bayangkan.
Saya membayangkan hal yang lebih mengerikan dari peristiwa sebelumnya. Lalu, Lalu saya menjerit sekeras-kerasnya dan memejamkan mata dan akhirnya bayangan itu menghilang. wow, perasaan Anda terdengar mengerikan. Semua itu membuat saya mati ketakutan dan saya ingat, saya suka itu menenangkan. Seperti yang Ibu katakan bahwa saya tidak dapat mengubah apa yang tidak dapat saya ubah dan saya hanya dapat mengubah apa yang dapat. Tepat sekali. Gambaran itu Anda ciptakan sendiri. Pikiran Anda yang membuatnya lebih berkemungkinan untuk terjadi. Jadi katakan apa yang Anda inginkan untuk terjadi. Seandainya Anda bisa memilih, seandainya Anda bisa mengendalikannya. Saya tentu ingin tampak kuat dan tenang. Bagaimana berpenampilan kuat dan tenang menurut Anda? Bisakah dipraktekkan seandainya ini adalah sebuah angkot dan tiba-tiba orang itu masuk? Tentu saya akan melakukannya sekarang. Bagus, Mbak. Apakah Anda bisa mempraktekkan di angkot berulang kali? Bagus, Mbak. Apakah Anda bisa mempraktekannya di angkot berulang kali? Apakah Anda masih takut untuk mencobanya? Tidak, Bu, saya akan melakukannya. Saya tahu pelakunya bukanlah dia. Mereka adalah orang baik-baik. Bagus. Saya ingin Anda katakan pada diri Anda dan buktikan pada semua orang bahwa inilah saatnya Anda harus tenang dan kuat. Mengerti? Oke, saya akan bersikap tenang dan menikmatinya. Terima kasih Bu atas waktu dan bantuannya. Berkat Anda saya bisa bernafas lega. Iya, Mbak. Sama-sama. Hmm. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.